budak itu sudah ditebus, dibayar lunas, diambil dari rumah perbudakan, menjadi hamba kebenaran. Bagaimana mungkin kita tidak akan taat dengan Tuhan kita? Mari kita akan buka bersama-sama Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Betapa seringnya kita mendengar kisah ini ya. Bahkan hampir setiap tahun kita mendengar ini ketika kita merayakan ibadah-ibadah Natal. Bosan nggak sih? Saya percaya tidak. Karena setiap kali kita membaca, setiap kali kita mendengar firman, meskipun hal yang sama, tetapi kita mendapatkan hal-hal yang berbeda. Nah, saya sangat tertarik dengan ayat terakhir yang kita baca tadi ya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari perikop yang kita baca ini tadi Bapak Ibu, ada seorang perawan, gadis Yahudi Israel ya, yang bernama Maria. Dia itu menurut tafsir masih sekitar usianya itu masih remaja, sekitar 13 sampai 15 tahun. Tetapi meskipun masih muda, dia sudah ditunangkan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Dia dari keluarga nenek leluhurnya itu adalah Daud, yang kita bisa lihat atau kita bisa baca dari silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Di situ ada Yusuf. Bertunangan kalau di adat Yahudi itu ikatannya sudah sangat erat, meskipun mereka belum tinggal satu rumah dan belum berhubungan secara suami istri. Maria itu didatangi oleh malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel memberitahukan sesuatu yang membuat Maria itu sangat kaget. Ya, karena dia katakan bahwa kamu akan mengandung. Nah, bagi Maria yang waktu itu masih bertunangan, dia bicara dengan malaikat, "Bagaimana itu mungkin? Karena aku belum bersuami." Dan setelah malaikat memberikan suatu penjelasan, singkat kata, Maria menyetujui apa yang diperintahkan Tuhan itu dengan mengatakan, "Aku ini adalah hambamu, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Saya merenungkan ya dari apa yang dikatakan Maria itu. Maria memilih untuk taat. Maria memilih untuk oke dengan Tuhan.
Sekalipun sebenarnya ketaatannya itu membawa dia kepada suatu konsekuensi logis yang penuh resiko. Saya mencatat ada 3 hal resiko yang ditemui oleh Maria karena mengambil ketaatan ini. Yang pertama adalah Yusuf sulit untuk menerima kenapa tunangannya yang belum jadi istrinya itu hamil. Resikonya adalah apa? Cerai. Resikonya adalah Yusuf meninggalkan Maria. Yang kedua, dia bisa mempermalukan keluarganya atau memberikan aib untuk keluarganya. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya akan ikut menanggung malu. Dan resiko ketiga, dia bisa mengalami kematian. Karena seorang yang mengandung sebelum pernikahan itu hukumnya adalah perzinahan. Hukumnya dirajam dengan batu. Saya percaya ada dasar kenapa Maria itu meskipun dengan segala macam resiko, tetapi dia taat. Karena dia mengenal Allahnya itu. Dan yang luar biasa, firman itu datang kepadanya dengan sangat spesifik. Firman Tuhan melalui malaikat Gabriel dikatakan, kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang akan kamu kandung itu adalah kudus. Itu membuat Maria menjadi merasa aman. Maria mempercayai firman Tuhan. Melebihi atau di atas nyawanya sendiri. Pernah nggak sih? Karena kita taat pada Tuhan, kita ada di dalam bahaya atau ada di dalam suatu risiko yang sangat besar. Ketaatan pada Tuhan itu kadang-kadang merenggut kenyamanan kita. Gara-gara taat kepada Tuhan, maka kita jadi tidak nyaman. Karena ketaatan terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kepinginnya ini, tetapi karena saya harus taat kepada Tuhan, saya harus melakukan itu. Kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang keinginan kita yang dilakukan. Terus karena ketaatan, maka kita rela berkorban. Ketika kita taat, maka ada sesuatu yang kita korbankan. Ada sesuatu yang kita persembahkan. Itu adalah korban syukur, korban persembahan. Itu adalah bukti dari ketaatan kita. Satu hal yang saya bersyukur, bahwa ketika kita taat, Tuhan itu menjadi pembela untuk setiap orang-orang yang taat. Tuhan membela Maria dengan mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, ambil Maria sebagai istrimu. Karena kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Tuhan juga membela kita ketika kita itu taat pada Tuhan. Saya kemarin merayakan ulang tahun pernikahan ke-29. Saya juga berjuang untuk taat pada Tuhan, yaitu tunduk pada suami. Firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah pada suami. Ketika istrinya itu taat, wah tetap tunduk. Tuhan itu sebagai pembela. Dan saya sudah membuktikan selalu ada pembelaan Tuhan di balik ketaatan kita. Nah, masalahnya adalah dasar dari ketaatan kita itu kuat atau tidak. Ya. Kalau dasar dari ketaatan kita itu adalah sesuatu yang kuat, maka kita akan melakukan ketaatan kita itu dengan rasa yang tetap bersuka cita. Melakukan ketaatan kita itu tetap dengan hati yang ringan. Kita belajar dari Maria. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yuk kita baca dari Roma 6 ayat 22 ya. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah
yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini adalah dasar dari ketaatan kita. Bapak Ibu, sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita itu adalah hamba dosa. Tetapi kita ditebus. Budak itu sudah ditebus, dibayar lunas, diambil dari rumah perbudakan, menjadi hambanya Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Setelah kita menjadi hambanya Tuhan, hamba kebenaran, bagaimana mungkin kita tidak akan taat dengan Tuhan kita? Siang ini Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu, ya, momen Natal yang indah ini untuk kita memperbaharui ketaatan kita, menempatkan kesadaran bahwa kita adalah hamba Tuhan yang tidak punya hak atas diri kita. Maka hidup ini, waktu ini, cita-cita hidup kita, kehendak kita harus selaras dengan apa mau Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengingatkan bagi kami untuk kami memperbaharui ketaatan kami dengan dasar yang benar. Kami semua sudah ditebus dari rumah perbudakan dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan, itu adalah ujian ketaatan kami. Tuhan menolong apapun juga yang sedang menjadi pergumulan kami hari-hari ini, Tuhan. Ketika kami taat, Tuhan itu adalah pembela kami. Tuhan menyatakan kasih, kuasa, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.